Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Andi di program Setara Daring, tutorial penggunaan aplikasi Setara Daring untuk pendidikan kesetaraan paket A, B, dan C. Kali ini saya akan mengajarkan tentang tutorial memberikan nilai kepada siswa. Jadi nilai tugas kepada siswa ya. Jadi ketika siswa sudah mengerjakan, maka setiap tutor itu wajib untuk memberikan penilaian. Walaupun memang sebenarnya di awal pada saat pembuatan kegiatan pembelajaran itu kita sudah meletakkan masing-masing porsi, seperti materi itu 20%, kemudian tugas itu juga 40%, dan evaluasi 40%, yang totalnya nanti jumlahnya sekitar 100% dan tidak boleh lebih dari itu. Nah, tapi di sini ada satu tugas lagi, di mana tutor itu sebelum memberikan nilai evaluasi, maka tutor diwajibkan untuk memberikan nilai kepada tugas yang sudah diberikan, yang sudah dikerjakan oleh warga belajar. Baik, saya akan memilih salah satu di sini. Saya akan ambil aja di sini, misalkan kelas, saya ambil acak nih, kelas 9. Saya ambil kelas 9. Kemudian di sini ada mata pelajaran, saya ambil aja di sini kelas 9 adalah bahasa Indonesia. Oke. Nah, di kolom bahasa Indonesia ini, di sini ini ada perkembangan ya, petunjuk belajar, pelajaran, perkembangan. Nah, perkembangan ini adalah, kalau kita klik ini, perkembangan ini kalau kita klik, ini adalah hasil laporan output dari siswa yang sudah mengerjakan. Jadi ketika ada di sini, kolom sebelah sini ada kegiatan belajar, di sini ada kelompok belajar. Nah, di sebelah sini kegiatan belajar itu kita pilih. Jika kegiatan belajar itu lebih dari satu, misalkan ada 5 atau sampai 4. Nah, saya ulangi lagi bahwa kegiatan belajar ini adalah bab atau modul, bab atau modul. Jadi bab, ada berapa bab dalam satu semester atau dalam satu tingkatan, itu ada berapa bab, ada berapa modul, maka itu diletakkan di kegiatan belajar. Sedangkan submateri atau submodul itu akan sudah masuk di dalam kegiatan belajar ini. Misalkan saya akan pilih pembelajaran 1. Kemudian kelompok belajar. Ini bisa kita pilih. Kalau memang mau pilih semua kelompok belajar, maka otomatis nanti yang muncul semuanya. Tapi misalkan kita akan memilih, saya di sini akan memilih salah satu kelompok belajar, misalkan saya ambil saja atau semuanya, semua kelompok belajar lah. Nah, kita tampilkan di sini. Nah, kemudian akan tampil seperti ini. Ya. Dwi Darmawan, SKP reguler, nilai akhir modul 43,5. Di sini bobot nilainya 30%. Kemudian di sini ada juga tugas 2 ya. Kenapa kok ada tugas 2? Karena memang untuk modul bahasa Indonesia tadi itu tutornya memberikan 2 tugas. Yang pertama tugas 1 dan tugas 2. Karena itu kemarin saya menyarankan bahwa tugas itu tidak perlu banyak-banyak, cukup 1 saja. Yang penting siswa sudah mengerjakan semuanya, dan tugas 1 itu mewakili semua dari materi yang sudah diberikan. Ya. Kemudian di sini ada namanya penilaian pembelajaran. Ini masih kosong. Bisa jadi nilai yang min atau gini, tanda ini karena penilaiannya sudah dibuat tapi tidak ada siswa yang mengerjakan. Untuk sementara saya menyarankan jangan dulu untuk mengisi penilaian pembelajaran ini, karena ini adalah kolom evaluasi yang nanti akan dilaksanakan secara bersamaan. Baik, saya kembali lagi ke semula. Jadi cara memberikan nilai kepada tugas siswa, pembelajaran saya klik, kemudian masuk di kolom tugas, kemudian saya masuk di tugas pelajaran 1. Ya, ini pertanyaannya dan ini jawabannya. Lihat tugas siswa. Baik, di sini sudah mengerjakan. Saya pilih acak salah satu saja. Saya klik di sini. Ini tadi memberikan nilai kepada siswa, ya. Klik aksi, lihat detail tugas. Kemudian
jawaban siswa, saya klik di sini. Sudah ada laporan dan lain sebagainya. Kemudian saya klik di sini aksi, berikan penilaian. Nah, di sini sudah dinilai ya. Sudah dinilai sama gurunya yaitu 95. Jadi nilai itu bisa kita tulis di sini 95. Dan jika ada catatan, mungkin kita bisa menuliskan misalkan belajarlah atau tetap pertahankan nilai, semacam ini. Nah, ini catatan ini adalah catatan yang khusus untuk memberikan motivasi kepada para warga belajar. Jika sudah, tinggal klik simpan, berhasil. Nah, sudah. Jadi seperti itu. Misalkan nanti jika kita kembali ya halaman mata pelajaran. Jikalau nanti misalkan di tugas pembelajaran 1 ini, tugas ya, klik tugas, kemudian ke tugas pelajaran 1, lihat tugas siswa. Nah, jikalau ada banyak siswa di sini yang mengerjakan, maka tutor pun harus mengisi satu-satu, harus mengerjakan satu-satu, memberikan nilai secara manual di sini. Seperti ini misalkan. Lihat detail tugas siswa, jawaban siswa, kemudian saya klik aksi, berikan penilaian. Dengan saya tulis di sini nilainya 95. Simpan. Nah, sudah. Jadi untuk kembali lagi, tinggal kembali ke tugas siswa semacam ini. Nah, gitu saja dari saya tentang bagaimana cara memberikan penilaian siswa. Ya, nanti sebentar lagi akan saya gabungkan dengan bagaimana cara membuat penilaian atau membuat evaluasi. Ini bukan untuk menilai siswa. Jadi kolom atau menu penilaian ini bukan untuk menilai siswa, tapi untuk membuat evaluasi. Nah, seperti itu. Begitu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.